Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sebelumnya mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Sofian. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa menyebut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas Sofian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sekretaris Ayu? Alhamdulillah. Sepertinya rekan-rekan semuanya masih semangat ya untuk belajar hari ini. Kenapa nggak semangat? Panas ya? Oke, kita akan pendinginan. Ini semangat. Bentar ya. Saya minta semuanya berdiri. Kita melakukan ice breaking ya supaya nggak terlalu panas ya. Biar kita semuanya sama-sama semangat. Jelas ya gambarnya ya? Oke, kita mulai. Tangan kita berdiri. Kondisi. Bisa ya? Nggak bisa. Bisa lagi geser. Ayo geser lagi. Jangan 4 kali. Biarlah belas sampai tidak bersembunyi itu lucu. Oke, udah. Gimana? Udah semangat belum? Belum semangat ya? Kita waktunya terbatas jadi nggak boleh main-main ya. Ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Yang pertama yaitu pengertian teks anekdot. Anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan menyindir atau menyindir suatu keadaan dengan tujuan menyampaikan kritik atau pesan tertentu. Di sini saya juga ada contoh video.
yang sama-sama akan kita tonton untuk kalian tuh tahu apa itu teks anekdot. Sebelumnya udah ada yang tahu kartun ini? Kartun ini tuh banyak dia menyindir tentang pemerintahan yang ada di negara lain ini. Bukan sih ya. Oke, sama kita perhatikan ya. Ini buat perbaikan jalan kan? Iya, itu yang apa yang di jalan utama kota-kota Pak. Nah, saya kan bilang cukup 20 ngapain jadi cairnya banyak banget? Ya, bisa buat yang lain gitu Pak. Emang ada jalan yang benar? Kan Bapak, iya orang lain buat hubungin yang lain. Nah, contoh nih, contoh, rumah saya kan Selaten nih Pak, ya kan? Nah, itu rusak kan gitu. Itu tinggal lantai itu kan? Ya. Nah, itu perlu dibetulin. Ya, itu aja. Ya, bisa buat betulin mobil kita juga sih Pak. Itu aja dibetulin itu dengan cara nanti yang mengocek, betul nggak? Nggak ya Pak, intinya Pak ini 100 M harus habis Pak. Kalau kita nggak banyak kurang, kalau depan ada yang dulu kurang juga, emang sih mau gitu. Oke, baik, saya sudah mengerti. Kamu saya pecat. Loh, dipecat? Saya tidak mau ada ikut di kantor saya ya. Wah, jangan-jangan apa orangnya jujur dan Ramadan ya? Ya betul. Berhenti, tenang dia. Tenang. Gimana? Ada yang udah bisa ngebayangin belum? Ada yang udah bisa punya ide untuk membuat cerita yang kayak gini? Belum? Oke, kalau belum kita lanjutin lagi ya. Pak, tadi Pak. Ini orang mesti dikasih paham nih Pak, kata main-main nih. Kotak-kotak nih, kota tajamnya. Jalannya bolong-bolong semua. Sistem pendidikannya hancur, kan korupsi di mana-mana. Sudah ya, Iya Pak, sikat Pak, hoax semua dipakai. Laporin, intimidasi orang tua juga jangan lupa. Baik, saya mengerti. Kalau kamu sekarang akan saya ngomong ya. Oke, bentar Pak. Sip, bentar Pak. Apa aja bagus Bang, terima kasih atas semua kritiknya. Oke, bisa dengan pemimpin cabang kota-kota akan segera memperbaiki lubang-lubang yang ada di jalan. Biasa masa kita orang ya. Loh, Pak, yang sekolah, karena kami tidak ada lagi pelapor yang bolong, tidak ada lagi WC sekolah yang baunya tak ujungnya, tidak ada lagi guru yang ganti pamflet Facebook. Saya minta tolong sama murid, lalu tolong dan semua kami akan segera merekrut agen rahasia khusus untuk memantau tidak korupsi dan semua dan hukuman bagi kaum akan kami bagi penjara di bawah tanah balasokan 11 cabang dan dikasih makan paket setiap hari sampai 20 tahun dari saya. Gila. Nah, gimana? Ada yang bisa kebayang nggak? Mereka ini buat video kayak gini tuh untuk menyindir siapa? Nah, selanjutnya nanti kita akan mengetahui langkah-langkah yang akan untuk bahan kita membuat teks anekdot. Maksudnya bukan cerita kita loh Pak, tapi mau diem aja gitu. Oke, baik, saya sudah mengerti. Kamu saya pecat, loh dipecat di kantor saya tidak ada yang anti kritik ya. Oh, jadi Bapak selama ini orangnya sudah menerima kritik? Jika tidak satu pemimpin lebih baik segera mundur dan angkat kaki dari ini. Cukup ini. Lalu mendahulukan kepentingan masyarakat. Banyak benar nih motor. Oh iya dong Pak, ada 200. Untuk apa nih mau dibagi-bagi ke masyarakat? Pak, terus bapak-bapak buat iya sih dengan buat rakyat, tapi rakyat dari kata kita Pak. Maksudnya ini buat masyarakat. Gini loh Pak, gini loh. Ini kenapa jadi selama nonton video aku? Kenapa ini? Teks anekdot. Ya kan sebagai Saya apa yang wajar? Apa itu? mediasi pembelajarannya kan nonton itu Pak. Iya, tapi kelamaan penonton. Bapak tahu, kamu mengajar apa yang sekarang? Teks anekdot, menciptakan kembali Pak. Menciptakan teks anekdot. Ya, Berarti nggak dari awal lagi, nggak lagi pengertian, nggak lagi struktur. ya nanti bakalan dijelasin Pak. Contoh kan kita ngasih gambaran dulu Pak, supaya mereka tahu cara pembuatannya, tahu Di cerita sini kau sudah selesai minggu lalu tentang pengertian, tentang struktur. Jadi pertemuan ini pertemuan kedua atau ketiga sudah kau susun langkah-langkah membuatnya. Yang ini berarti kau contohkan minggu lalu. Jadi kau tinggal tunjukkan langkahnya 1, 2, 3, 4. Ayo kita buat.
Karena itu di sini Bapak baca ini ya, bukan apa-apa. Menyusun teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan perasaan. Ya. Mempresentasikan teks anekdot yang telah disusun. Jadi kalau hari ini sudah memandu mereka menyusun teks anekdot, kemudian mereka katakan ke depan. Itu indikator Pak. Iya Pak. Makanya Waktu habis yang ini aja kita ini berapa? cuma berapa Pak? Sudah 10 menit lalu. 3 menit Pak. 10. Kan Bapak pakai hati. Oke. Setelah kita semua menonton video yang tadi, kita kembali ke topik, yaitu cara kita menciptakan kembali teks anekdot. Yang pertama itu ada kritik lewat humor. Kritik lewat humor adalah cara menyampaikan sindiran atau pesan dengan bahasa lucu agar lebih mudah diterima, menyinggung secara langsung. Yang kedua ada lawakan tunggal, yaitu lawakan tunggal menunjukkan satu orang yang menyampaikan cerita, pengalaman atau kritik sosial dengan cara jenaka. Kayak di video tadi kan, dia secara tidak langsung itu menyindir apa yang pemerintah lakukan di negara kita ini tentang anggaran yang terbuang sia-sia, sedangkan anggaran kita sedang diefisiensi atau kurang-kurangi lah gitu. Kemudian ada fungsi humor. Dalam video tadi itu, fungsi humor itu memiliki beberapa fungsi, yaitu menghibur, menyampaikan kritik sosial, dan menyampaikan pesan serius secara ringan. Kemudian struktur teksnya. Yang pertama itu orientasi, pengenalan situasi, krisis, munculnya masalah atau kelucuan, terus reaksi, tanggapan terhadap masalah, dan yang terakhir koda penutup atau pesan. Contohnya tuh bisa seperti cerita dimulai dari pengalaman situasi, muncul masalah yang mengundang tawa, ditanggapi dengan candaan, lalu ditutup dengan sindiran atau pesan kritik. Terus di sini kita akan belajar langkah-langkah menulis teks anekdot. Yang pertama yaitu menentukan tema, menentukan apa yang ingin kita kritik, kemudian menentukan kelucuannya. Yang keempat, menentukan tokoh siapa yang ingin kita kritik. Yang kelima, menentukan strukturnya. Yang keenam, menentukan alur. Dan yang ketujuh, menentukan pola penyajian teks anekdot. Di sini saya ada buat contoh teks anekdot. Bisa terbaca semua ya? Ini cerita, maaf lah kalau tidak lucu, tapi yang penting dalam cerita ini udah ada contoh untuk langkah-langkah membuat teks anekdot. Di sebuah kantin universitas, Cindy dan Arin, dua orang mahasiswi sedang berbincang-bincang. Ini judulnya ya. Kemudian dalam cerita itu ada dua tokoh, yaitu Cindy dan Arin. Mereka membicarakan seorang dosen, dan dosen itu juga sebagai pejabat negara. Dialognya, aku heran. Cindy berkata, aku heran, dosen ilmu politik mengapa kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Kemudian Arin menjawab, gitu doang diberaniin sih. Terus Cindy kembali menyela, ya Arin tahu nggak apa sebabnya? Kemudian Arin menjawab, barangkali capek atau kakinya sakit. Kemudian Cindy menjawab lagi, yaitu tentang kritik yang dilakukannya. Bukan itu penyebabnya Arin, sebab dia juga seorang pejabat. Dan terus kata Arin, ya kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Sudah ada yang bisa untuk menuliskan? Apa yang belum dipahami? Apanya? Langkah-langkahnya? Oh iya, kita ulang. Yang pertama yaitu menentukan tema. Tema apa yang mau kita kritik nih tentang situasi yang ada saat ini.
Kemudian menentukan kritiknya dalam hal apa? Misalnya kayak contoh gampang ini, di kelas ini kan panas gitu kan. Ya kita membuat aja teks anekdot itu bahwasannya berasa berupa sindiran. Kelas ini terlalu dingin sampai kami tidak mampu di kelas ini karena menggigil. Itu kritiknya. Kemudian menentukan kelucuannya. Lucu atau enggaknya suatu cerita itu tergantung situasi pembaca itu. Seandainya dia dalam keadaan senang, ya mungkin dia tahu kok di suatu sindiran gitu. Kemudian menentukan tokoh. Siapa yang akan kita kritik? Bapak. Kemudian menentukan strukturnya. Yang pertama tadi kan sudah dijelaskan strukturnya. Ini ya strukturnya, yaitu orientasi, krisis, seleksi, dan kodam. Waktu tinggal 7 menit. Kemudian menentukan alur. Kita membuat teks anekdot itu harus nyambung ya. Apa yang kita membuat itu harus alurnya itu alur maju, gitu. Jadi cerita itu kita buat ya sesuai apa yang yang mau kita kritik dan itu nyambung. Kemudian menentukan pola penyajian teks anekdot. Kita bisa membuat itu sebagai video atau membuat itu sebagai komik. Dengan kan banyak nih sekarang di dunia digital kita bisa membuat karikatur. Terus dengan AI kita bisa buat gambar-gambar yang kita pengen buat, dan dialog itu kita bisa masukkan ke teks anekdot itu. Udah paham semua ya? Ada yang bisa membuat contoh? Ini 3 baris ya. Dalam satu baris, satu kelompok, berarti 3 kelompok nih. Bisa nggak? Buat teks lucu. Oke, coba dituliskan satu kelompok, 1 orang aja. Nanti dibacakan ke depan ya. Satu kelompok, 1 orang aja. Sindiran apa aja lah. Tinggal 3 menit. Oke, sudah bisa maju? Ayo, Cindy. Sofian. Apa nggak lucu? Iya, Sofian ayo, Sofian di depan, Sofian. Nanti Pak. Iya, Oke Pak. sebentar aja. Oke, sorry. Haha. Oke, di sini saya akan membacakan teks anekdot dari kelompok Ani. Judulnya itu adalah murid jujur. Di sebuah kelas, seorang guru sedang mengadakan ulangan mendadak nih. Terus, guru berkata, anak-anak, kerjakan soal ini dengan jujur ya, jangan menyontek. Semua murid mulai mengerjakan dengan serius. Namun, ada satu murid yang terlihat santai saja tanpa menulis apa-apa. Terus, guru tersebut menghampiri anak tersebut. Guru bertanya, kenapa kamu tidak mengerjakan? Murid, saya lagi menunggu Bu. Guru, menunggu apa? Murid, menunggu teman saya selesai supaya
supaya saya bisa menonton dengan jujur sesuai pesan ibu tadi. Hahaha. Gimana yang lainnya? Udah terpikirkan belum? Oh, enggak sih? Oke, untuk kelompok yang lainnya dan untuk rekan-rekan semuanya, minggu selanjutnya kita akan belajar langsung menuliskan teks anekdot. Nanti materi contoh akan saya bagikan satu persatu. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.